Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk kita lanjut lagi tentang panggilan khusus ya. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan khusus, yang sulit dimengerti, yang enggak banyak orang yang melakukannya dan bisa melakukannya. Contoh seperti Rasul Paulus, Elia. Elia itu dipanggil khusus sama Tuhan. Sampai bisa yang namanya mendatangkan api dari langit. Bisa memberhentikan hujan. Lalu bisa mendatangkan hujan. Panggilan khusus nggak bisa ditiru saudaraku. Tuhan cuma tetapkan buat beberapa orang. Seperti Musa. Tapi ada yang namanya penderitaan juga khusus menyertainya. Yang di ayat pertama di Yesaya 53 itu dikatakan tidak percaya dengan apa yang diberitakan. Ada dibilang sesat dari setan. Ya, ada yang banyak hal dikatakan orang-orang yang gak mengerti. Memusuhinya, menjatuhkannya, bahkan melarang melayani di tempat mereka. Menyebarkan gosip, isu, di mana di part pertama sebaiknya itu dihindari. Yang diberikan contoh bahwa mata dengan telinga. Mata itu bersih. Gak ada satu tetes debu pun yang boleh ada. Satu titik pun gak boleh ada. Air aja gak bisa. Perih. Kecuali air khusus. Tapi telinga itu ada kotorannya. Baik di daunnya, baik di dalam telinganya. Tapi keduanya Tuhan yang ciptakan. Gitu saudaraku. Nah, panggilan khusus disertai dengan kuasa yang khusus. Kalau hikmat atau kepandaian khusus, itu Salomo. Bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan hanya Salomo itu super kaya, pinter untuk bekerja. Tapi menyelesaikan masalah itu khusus. Saya punya seorang kerabat saudaraku yang bekerja. Di sebuah perusahaan yang berkembang akhirnya menjadi perusahaan itu besar sekali. Gitu. Perusahaannya besar sekali. Kerabat ini memulai dari bagian administrasi. Kalau bahasanya tata buku. Yang setiap hari itu membeli makanan, misalnya soto, itu ditambah garam, ditambah air oleh istrinya untuk bisa dimakan 2 kali, 3 kali dalam sehari. Gajinya kecil sekali. Setelah beberapa tahun kemudian, itu nilai daripada kekayaan aset mereka yang terlihat aja sudah puluhan miliar saudaraku. Kenapa? Karena berjalan waktu kerabat ini punya kepandaian khusus di dalam perusahaan ini. Setiap kali perusahaan ini mengalami masalah yang deadlock, yang gak bisa diselesaikan, melalui pemikiran, lalu pelaksanaan dari kerabat khusus ini selalu mencapai kemenangan. Sebagai contoh, ada suatu kali mengalami musibah perusahaan ini dalam konteks pengiriman barang. Terkena kecelakaan. Mestinya mendapatkan insurance. Nilainya besar insurance-nya saudaraku. Tetapi sebenarnya perusahaan ini melanggar aturan karena membawa barang yang dikhususkan. Gitu. Entah kenapa kok dibawa di carrier sama dia. Nah, kerabat ini seseorang yang punya keahlian salah satunya lobbying. Rendah hati. Jadi bertemu dengan beberapa kelompok, beberapa orang yang akhirnya musibah itu malah menjadi sebuah keberuntungan karena insuransinya cair.
Gitu. Karena memang mungkin perusahaan ini nggak salah ya dalam carrier-nya dia membawanya barang ini. Sehingga transportasinya ditahan saudaraku karena pelanggaran. Tetapi akhirnya dilepaskan oleh karena lobbying. Yang kedua, kenapa bisa insuransinya cair? Insuransinya itu dari lembaga keuangan internasional saudaraku. Nilainya tinggi sekali saudaraku. Ya gitu. Nah kurang lebih 50 miliar itu insuransinya. Maka perusahaan insuran dari Eropa mengirimkan ahli untuk menginvestigasi peristiwanya. Untuk sebagai syarat cairnya insurance ini, asuransinya saudara. Sebagai seseorang yang dari Eropa, itu punya style, punya cara, punya pembawaan sendiri dalam berbisnis, bekerja, profesional sekali. Sehingga perusahaan ini berhadapan dengan orang-orang profesional, sangat kaku saudaraku. Nah itu sulit sekali saudaraku. Karena di Indonesia, di negara berkembang, bisnis itu harus fleksibel. Tapi kalau di Eropa nggak bisa. Karena standar hukumnya sudah mapan saudaraku, masyarakat sudah mapan. Kalau Indonesia nggak bisa. Sebagai contoh kalau di Eropa kita masuk rumah orang, kita dipanggilkan polisi. Dianggap melanggar hak asasi kita. Apalagi marah-marah saudaraku. Kalau di Indonesia ada beberapa tempat pulau di mana tetangga masuk ke rumah tetangga itu langsung masuk dapur. Mama, ada makan kah? So ambil, ada itu, dapur sana. Gitu, makan langsung. Tapi kalau di Eropa nggak bisa. Gitu. Nah, dua budaya berbeda yang sulit. Lobbying nggak bisa jalan saudaraku. Tetapi ada sebuah cara Tuhan menolong. Karena keluarga ini menjadi penopang pelayanan. Lalu juga penopang hamba-hamba Tuhan. Dalam sekolahnya, dalam kehidupannya. Gitu. Ya, nah kerabat ini punya kesukaan barang antik. Suka ke pasar loak. Jadi dia itu memakai jam tangan itu yang dari pasar loak walaupun sudah berhasil hidupnya. Selalu menyediakan waktu berapa saat itu di pasar loak sekian jam cari barang antik. Lalu diservis sama dia. Dia tahu tempat-tempat orang-orang yang bisa memperbaiki barang-barang lama sekali. Jadi tukang-tukang arloji, tukang jam, tukang sepeda yang memang bukan yang ahli di bagian sepeda, jam tangan atau jam dinding yang modern. Enggak, yang lama. Gitu. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah jam dinding tapi yang berdiri ya. Yang di zaman dulu yang kayak zaman-zaman kuno gitu saudaraku. Yang di waktu yang mungkin 50, 60, 70 tahun yang lalu itu jam yang berdiri itu saudaraku dari kayu. Itu kalau jam 12 bunyi dung dung terus ada bawahnya itu saudaraku ya. Itu jam kuno banget tapi udah rusak. Dibelilah oleh kerabat ini dengan harga sangat murah. Lalu dibawa pada sebuah pasar untuk diperbaiki, ternyata tukang jam dinding ini bisa. Singkat cerita diperbaiki, selesai, jalan dengan baik. Nah kerabat ini ketika tahu bahwa orang asing ini suka mengumpulkan barang-barang kuno, barang antik. Karena kan dijamu oleh perusahaan makan, kebetulan kerabat ini yang menemani karena posisi dia sebagai head office-nya, sebagai seseorang di puncak-puncak kekuasaan, itu diperintahkan untuk mendampingi tamu dari Eropa. Makanlah mereka, berbincang-bincang, ketemulah kesukaannya. Jadi orang bule ini kalau ditugaskan ke Asia selalu mencari barang-barang antik, saudaraku. Dia koleksi di rumahnya. Saudaraku, di luar sana itu banyak orang yang mengkoleksi barang-barang Asia termasuk Indonesia.
ada yang dari Papua, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa. Bahkan ada orang-orang asing atau anak-anak Indonesia, orang Indonesia yang mengirimkan barang-barang ke luar negeri, di sana dijual mahal karena etnik, budaya, gitu saudaraku. Di tempat mereka nggak ada orang bisa buat karena rata-rata handmade, pekerjaan tangan, gitu. Nah bule itu suka ditugaskan ke Sri Lanka, ke Bangkok, kemana dia selalu mengumpulkan. Nah kerabat ini punya ide, maka dikirimkanlah jam itu besar saudaraku, jam kuno sekali. Setelah diperbaiki, dibagusin, dikirim, itu bule seneng sekali saudaraku. Sehingga proses klaim asuransinya itu sangat jauh lebih mudah saudaraku. Nah saudara kerabat ini memang orang yang sejak muda ya, sejak mereka memiliki keuangan yang memadai, mereka menopang pelayanan sampai sekarang saudaraku. Sehingga kerabat ini ijazah sekolahnya itu cuman sarjana S1. Dia membawai termasuk master bisnis. Kenapa? Karena setiap permasalahan perusahaan setelah sekian lama, selalu kalau diberikan ke dia selesai. Dan owner pemilik perusahaan ini selalu memberikan apresiasi, memberikan gift atau bonus. Gitu. Yang akhirnya membuat founding father, pemilik perusahaan, pendiri perusahaan ini, bosnya yang utama, itu di kantornya itu satu ruang dengan kerabat ini. Bayangin saudaraku, seseorang punya bisnis yang luar biasa besarnya, kaya raya, satu ruang bersama staf atau karyawan yang sarjananya itu diambil setelah bekerja. Cuma sarjana S1 saudaraku. Tetapi tangan Tuhan menyertai secara khusus seperti Yusuf saudaraku. Sehingga apapun yang dia kerjakan ada aja akalnya dan menemukan jalan. Sehingga cairlah 50 miliar itu. Yang semestinya perusahaan itu kehilangan alat atau armada yang mengirimkan barang itu, armadanya kembali, uang asuransinya keluar. Sehingga keberuntungan menyertai. Nah orang ini dipanggil seperti Yusuf, dikhususkan Tuhan. Sehingga Tuhan berlaku khusus, kuasanya menyertai. Setiap pekerjaan yang dilakukan Yusuf, tangan Tuhan menyertainya, dan Tuhan membuat segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Saudara baca di kitab Kejadian. Nah itulah orang yang dikhususkan saudaraku. Tetapi memang tantangannya banyak orang tidak mempercayai dia. Namun ada orang-orang yang memang dituju Tuhan untuk menerima yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh Fir'aun, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bisa menyerahkan seluruh kekuasaan dia kecuali rumah tangganya ke tangan Yusuf. Tetapi perjalanan Yusuf sekali lagi tidak dipercaya saudara-saudaranya. Mimpi disampaikan sampai mau dibunuh, dijual jadi budak. Lalu difitnahkannya jahat oleh Tante Ponti. Di penjara. Tetapi di dalam perjalanan di rumah Potifar, Yusuf belajar sampai akhirnya menjadi kepala pelayan. Bagaimana melayani bangsawan Mesir. Kemalangan yang diterima orang-orang yang dipanggil sama Tuhan, itu sesungguhnya itu keberuntungan buat dia di esok hari. Itu adalah sebuah proses pembelajaran bekal ilmu. Seperti Yusuf. Kalau dipanggil seperti ini ya jalannya ya. Lalu menerima lagi fitnah. Masuk penjara. Penjaranya itu bukan penjara umum. Bukan penjara budak. Yusuf oleh karena diangkat menjadi staf kepala di rumah Potifar, pejabat istana. Saudara kalau sekarang menteri dalam negeri itulah saudaraku mungkin. Maka ketika dinyatakan salah dihukum, dipenjara, penjaranya
staf kerajaan Fir'aun. Karena di sana ada juru makanan, juru minuman Fir'aun. Jadi di penjara dikhususkan karyawan atau staf atau pegawai dalam negerinya untuk ASN kalau sekarang Mesir. Jadi bukan penjara umum. Bagaimana Tuhan bekerja? Nah, di sana Yusuf biasa melayani Potifar, di sana dia melayani pejabat-pejabat kerajaannya Mesir, penjara KPK kalau Indonesia seumpama. Dia layani. Nah, di situ ada buku-buku saudaraku. Lalu Yusuf ini lobbying, pinter ngomong, disukai, maka diajak ngobrol karena di penjara kan nganggur para pejabat. Sembari belajar buka buku. Yusuf buka buku tanya, Yusuf belajar. Makanya Yusuf menjadi Perdana Menteri atau Makubumi. Perdana Menteri itu orang yang membawai para menteri. Yang harus mengerti agraria, harus mengerti perdagangan. Kepala di atas segala menteri. Menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri pertanahan, menteri dalam negeri, menteri pertahanan. Nah, itulah kuasa Tuhan yang menyertai orang-orang yang dipanggil khusus. Seperti Paulus. Paulus diizinkan sekolah sampai profesor, lulusan terbaik daripada yang namanya sekolah Gamaliel University. Seseorang yang dihormati di Israel yang sebagai seorang pengajar Taurat. Salah satunya Apolos lulusannya. Di mana akhirnya Paulus karena sekolah di sana doktoral sebagai seorang yang ahli di bidang Taurat, dia menuliskan belasan kitab yang didasari diterjemahkan awalnya dari kitab Taurat. Paulus selalu mengambil dari kitab Taurat. Kalau Petrus tidak, Yakobus tidak. Sehingga perjalanan hidup saudara, kemalangan saudara, itu akan menjadi keberuntungan buat saudara. Karena di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Salah satunya bisa hikmat. Yang di part pertama kita belajar kuasa. Salah satu contoh karunia membedakan roh, mengusir roh jahat. Ada juga yang namanya hikmat. Hikmat Salomo, ada hikmat Yusuf. Saudaraku. Ada banyak macam, banyak cara, banyak jalan, banyak panggilan yang Tuhan tetapkan. Tetapi sekali lagi bahwa mata dengan telinga berbeda. Mata ini bersih kalau telinga itu kotor. Tetapi Tuhan menciptakan mata dan telinga untuk menyempurnakan, mengamankan perjalanan tubuh manusia yang hidup. Coba bayangkan kalau telinga tidak ada, saudaraku. Orang nggak bisa mendengar. Nggak sempurna hidupnya. Lalu nggak ada daun telinga, langsung bolong. Lalu nggak ada gendang telinga, nggak ada penutup telinga. Di mana kotoran berkumpul di sana, di daun telinga juga berkumpul. Tidak aman tubuh manusia. Termasuk salah satunya bulu hidung, bulu mata, alis. Semua itu Allah panggil, Allah ciptakan, Allah berikan melengkapi kehidupan orang percaya. Itulah yang ditulis Paulus. Sehingga hari ini kita belajar tentang Yusuf dan Paulus. Yusuf belajar seumur hidupnya di tempat-tempat musibah dia. Paulus belajar dari masa lalunya yang menjadi penganiaya jemaat, tapi dipakai untuk sebagai dasar hukum firman Allah di Perjanjian Baru. Bahkan tata laksana gereja itu di dalam tulisan Paulus sangat jelas. Jangan memberangus mulut lembu yang mengirik. Itu kan diambil dari Perjanjian Lama. Seorang petani berhak mendapat hasil pertamanya. Seorang gembala berhak mendapat susu dombanya. Seorang pemberita Injil hidup dari berita Injilnya. Seorang guru berhak mendapatkan harta duniawi. Kalau dia membawa harta surgawi dari orang yang diajarkannya.
Nah itu sebagian dari perjanjian lama, sebagian itu enggak ada di perjanjian lama. Yaitu namanya pemberitaan Injil. Dan sebagainya, salah satunya. Sehingga semua itu melengkapi saudaraku. Nah selanjutnya yang kita harus uji, tumbuh. Ada orang yang dipenuhi kasih karunia, ada orang diberikan hikmat, gagal bertumbuh. Karena yang pertama tidak menghargai. Yang kedua ketakutan. Yang ketiga basicnya dia tidak mau masuk di dalam yang dikhususkan. Dia pingin sama dengan yang lain. Dia gagal saudaraku. Sehingga ketika kita mendapatkan privilege panggilan khusus Tuhan, cara salah satu mengujinya, kita tumbuh. Yuk kita masuk ke ayat 2. Maaf saudaraku. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Coba saudaraku perhatikan, sebagai taruk ia tumbuh. Bakal. Saya belakangan ini ada menanam tanaman-tanaman kecil-kecil yang berdaun berwarna di taman kecil di rumah anak saya. Karena nggak ada yang mau ya saya aja lah coba-coba. Gitu saudaraku. Ternyata ketika saya tanam itu tanaman, daun-daunnya, ini tanaman yang berdaun saja ya saudaraku, tidak berbunga, tidak berbuah. Maaf saudaraku. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba di antara daun-daun, di dahan itu, tumbuh lagi kecil saudaraku. Yang semakin hari semakin besar, lalu jadi daun yang sama. Ada yang awalnya hijau berubah jadi ungu karena terkena matahari. Ada yang awalnya hijau berubah jadi merah matang tapi di pinggirnya ada list hijau pupus. Indah sekali saudaraku. Tetapi tumbuh. Yang kedua, selalu saya melihat kalau daunnya itu menghadap ke atas. Jadi ini batang ya saudaraku ya. Lalu berdaun, beranting gitu ya. Pendek segini saudaraku. Saya nak pengen yang besar. Nah, itu selalu dia daunnya itu menghadap ke atas gini saudaraku. Berdiri tegak nantinya. Tetapi apabila dia mau mati, ada sesuatu yang membuat dia mati, dia layu. Jadi semua itu menghadap ke bawah. Daunnya itu menghadap ke bawah gini saudaraku. Bahkan kalau batangnya bukan seperti kayu keras, itu dia nempel ke tanah. Jadi saya ada nanam beberapa, kalau yang daunnya menuju ke bawah, atau yang nempel ke tanah, setelah saya sirami air, kurang lebih beberapa saat kemudian, itu mulai tegak dia saudaraku. Dan itu gerakan seakan-akan gak lihat, tapi saudara kok perhatikan, itu kelihatan. Dari dia begini ya saudaraku ya. Ya atau begini deh, dia bisa begini tuh. Kira-kira setengah jam sampai 1 jam, dia kembali begini saudara. Dan yang nempel di tanah, itu berdiri. 1 jam lebih sedikit, itu semuanya berdiri. Karena itu rimbun saudaraku. Kenapa? Disiramin air. Kalau musim hujan, kena hujan, wah dia langsung tegak berdiri semua. Berarti sehat, berarti dia tumbuh. Nah, itulah yang dikatakan di ayat 2 saudaraku. Sebagai taruk ia tumbuh. Tumbuh itu harus menghadap matahari. Matahari itu wajahnya Allah di kitab Bilangan. Tuhan menyinari aku dengan wajahnya. Sehingga damai sejahteranya melingkupi aku. Kuasa Tuhan harus melahirkan damai sejahtera, bukan gelisah, bukan resah. Kalau gelisah resah, kita kehilangan matahari, kita layu. Karena Tuhan itu kasih dan kuasa, cuma 2. Pribadi Tuhan itu. Nah, ketika kita menghadap matahari,
yaitu damai sejahtera Allah, kuasa Tuhan menaungi kita, kita itu tumbuh subur, kita akan tumbuh. Tanpa itu nggak bisa. Jadi saudara kalau tidak menghadap Tuhan, kalau saudara tidak selalu berpatok sama Tuhan, tidak mengharap Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menghadap tujuan saudara sesuai dengan posisi matahari, saudara akan layu rohaninya, saudara tidak bisa tumbuh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Jadi ketika dia itu, saudaraku, menghadap matahari, itu kena angin, dia mah cuma goyang-goyang gini aja, saudaraku. Karena dia mendapatkan kuasa Tuhan dan terus bertumbuh, akarnya semakin dalam mencari air. Ada beberapa tanaman yang saya tanam berbulan-bulan, itu ketika saya cabut susah, saudaraku. Akarnya sudah kemana-mana dan dalam ke tanah. Tapi kalau yang baru saya tanam beberapa bulan saja, saya tinggal cabut begini, udah tercabut berikut akarnya. Karena belum tertanam ke dalam. Nah, ini share perumpamaan dengan pengalaman saya, saudaraku ya. Karena sesuai dengan Alkitab, seperti tanaman yang ditanam di pelataran rumah Allah. Saudaraku searching cari itu. Nah, taruk itu harus bertumbuh, rohani saudara harus bertumbuh. Saudara, namanya seperti ayat pertama, kekuasaan Tuhan menyertai kita. Berarti kita menghadap matahari. Berarti tanaman ini sehat. Tetapi ketika akar kita nggak mendapatkan air atau kasih, mati juga, saudaraku. Menghadap matahari, kuasa Tuhan itu cuma tanda penyertaan Tuhan. Sekali lagi, menghadap matahari cuma tanda penyertaan Tuhan. Karena Tuhan melingkupi kita. Kuasa Tuhan menyertai kita. Tetapi kalau nggak mendapatkan air, kasih Allah, saudara akan mati. Mati dibakar kuasa Tuhan. Sehingga banyak sekali hamba-hamba Tuhan, orang melayani Tuhan, itu disertai kuasa. Yang diutus 70 orang, salah satunya Yudas. Padahal Yudas sering mencuri uang kas. Yudas diutus mengusir setan juga. Salomo ketika membangun rumah berhala, dia tetap berhasil. Daud ketika berzina tetap berhasil. Saul ketika melanggar Allah tetap berhasil. Padahal kasih Allah udah dinodai. Sehingga berguguranlah itu namanya daun-daun. Termasuk pohon itu. Nah, banyak orang gak menyadari ini. Melayani ngawur saja. Yang penting kuasa Tuhan bekerja, selesai. Sedangkan hubungan dia dengan Tuhan gak beres, gak pernah dapat air. Tapi tetap tertanam loh. Karena air itu kehidupan. Kehidupan Kristus. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kasih Allah mengalir kayak kita tuh, aduh Tuhan nyamannya, enaknya. Itulah perkenan Tuhan. Kalau penyertaan kuasa Tuhan, itu karena panggilan Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam panggilan, bukan panggilan yang menghidupi kita, kasih Tuhan menyertai kita. Karena kita hidup di dalam panggilan. Kita menyerahkan hidup kita untuk menerima panggilan dan melaksanakan panggilan.
Kalau panggilan menghidupi kita itu profesional. Semuanya diukur, semua ada ukuran. Menurut kita kadang comot Alkitab. Sebagai contoh, oh nggak bisa, saya nggak bisa melayani itu. Oh nggak bisa karena dia itu begitu. Ukuran-ukuran kita pakai seringkali itu seperti tanah yang kering. Kenapa? Kita selalu antipati, alergi dengan tubuh Kristus yang lain. Kita selalu mengukur. Padahal Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu dan akan ditambahkan. Baca tentang menghakimi. Kalau belajar untuk mengoreksi, sharing, mengajar untuk mengoreksi hal-hal yang salah di dalam dunia rohani, itu harus. Karena Alkitab mencatat salah satu bagian yang harus diajarkan, koreksi terhadap kesalahan manusia. Baik di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan sebagainya. Jangan berdusta, jangan ini. Apabila engkau hendaknya, semua ada, enggak apa-apa. Cuman untuk mengajar. Tetapi kita enggak boleh yang namanya tidak menerima. Kalau kita ketemu konteks menghakimi, biarkan aja. Bahkan Alkitab berkata, apabila kita membawa kembali orang yang memberontak, upah kita besar sekali. Air itu akan turun kalau kita di tempat yang rendah. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, bukan di dalam pekerjaan pelayanan, kita akan semakin merendahkan diri. Semakin mengambil bagian-bagian terdalam yang tidak diketahui orang lain. Yesus itu tidak disetujui oleh Petrus mati di kayu salib, sedang lagi dia lagi benar-benar karir dia luar biasa pelayanannya diakui. Yesus tidak mengambil bagian lalu duduk sebagai orang tenar, lalu diundang kemana-mana, tidak. Bukan dikatakan diundang kemana-mana itu salah. Tapi ada banyak kali ukuran untuk memenuhi diundang itu yang salah, saudaraku. Saya pernah menemui seseorang, di mana seseorang ini diundang oleh sebuah pelayanan, oleh karena temannya yang menyampaikan, akhirnya disetujuilah pelayanan itu, jadwalnya diberikan. Tapi menjelang jadwal itu berjalan, beberapa saat sebelumnya, seseorang ini mengajak pertemuan dengan para penatua dan para pemimpin gereja itu. Supaya terjadi komunikasi karena tidak tahu, tidak mengenal satu sama lain. Supaya ada pendekatan, awalnya begitu. Maka terjadilah pertemuan itu diatur di sebuah tempat, sembari nyantai makan, minum kopi. Lalu saling bercerita. Selama kurang lebih beberapa jam, saudaraku, asik, rapat banget. Dekat banget. Luar biasa, saling bercerita, bersaksi, luar biasa. Para pester, para penatua. Pada suatu titik terjadilah cerita tentang bagaimana mereka membangun pelayanan. Ternyata batu penjurunya berbeda. Nah, di sini seseorang yang diundang itu menyampaikan untuk bahwa dia nggak bisa memenuhi. Sebagai contoh, ada seseorang yang makan di sebuah tempat, rumah makan atau warung makan. Orang itu meminta bir atau meminta tua atau meminta legan atau meminta minuman sesuatu. Kalau di Bali dikatakan brem, ya. Rumah makan itu nggak bisa menyediakan. Nah, si tamu yang mau makan di rumah makan ini akhirnya punya enggak hak membatalkan? Punya. Demikian juga yang pemilik warung. Berhak enggak membatalkan? Berhak. Walaupun dia bisa menawarkan yang lain. Nah, ukurannya ini beda. Contoh, ya. Oh, kami ada air mineral.
kami ada es sirup, es kelapa muda. Oh ya nggak apa-apa, bisa kan? Bisa. Gitu. Tetapi orang ini pingin yang namanya minuman tradisional setempat. Nah ini ukurannya saudaraku. Demikian juga pelayanan khusus. Ada orang bilang nggak apa-apa, ada orang boleh, ada orang bilang jangan, ada orang oh itu nggak bisa. Jadi pemilik ini yang didatangi orang untuk meminta minuman ini, dia nggak punya, sehingga seseorang mengatakan saya nggak bisa memberikan khotbah-khotbah yang baik untuk kalian, yang untuk memberikan sebuah pertumbuhan, makanan rohani, kemajuan. Akhirnya terjadi pembatalan, saudaraku. Nah, pemilik rumah makan punya hak tidak menawarkan yang lain. Padahal si pembeli, ya udah nggak apa-apa deh. Tetapi pemilik rumah makan ini, seseorang yang punya dedikasi misalnya, nggak ingin setiap tamu itu kecewa. Nanti kalau aku ada, aku sediakan. Tapi ada pemilik rumah makan asal cuan. Asal orang itu makan, bayar dia cuan. Digantiin yang lain. Nah demikian juga pelayanan. Kita punya hak kok menentukan. Tapi ingat, cuma untuk cuan, dihidupi oleh pelayanan, atau kita menghidupi pelayanan. Kita memuaskan setiap orang yang menginginkan Injil yang Tuhan berikan sama kita. Karunia, talenta yang Tuhan berikan sama kita. Jadi enggak cuman asal kita melayani lalu kita dihidupi dari pelayanan itu. Kita bukan namanya tukang bangunan yang memiliki harga sehari itu harganya 475.000. Karena dia ahli bangunan, membangun rumah mewah. Sehingga kalau diundang untuk membangun rumah bangunan yang sederhana, yang cuma 125.000 sehari, dia nggak mau. Dia berhak menentukan. Tetapi kalau yang meminta itu meminta tolong, apalagi gratisan, karena nggak punya uang, nah itu urusannya Tuhan nanti itu. Berikanlah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapakmu di surga yang akan balaskan. Panggilan khusus bukan membuat kita lebih dengan panggilan yang lain. Ukuran Tuhan bukan di sana. Ukuran Tuhan adalah kasih yang memberi. Jadi nggak bisa pilih orang. Ada beberapa hal yang saya lihat, ya, ada seseorang yang pada saat itu memiliki pelayanan yang luar biasa. Yang datang, yang bersama dia itu orang-orang luar biasa, orang-orang yang punya uang. Dan mengajak pastor ini, wah setiap hari hidup yang keluar masuk restoran semua serba minimal middle class. Sehari masuk rumah makan itu restoran itu 5 restoran dari pagi sampai malam. Pulang, kalau sama-sama jalan nih, liburan, main nih, sembari ngobrol firman Tuhan. Di kelompok ini, pastor ini. Tetapi pada suatu kali ketika bersama-sama si miskin, apa yang dilakukan kelompok ini? Apa yang dilakukan pastor ini? Itu air ya saudaraku ya. Air itu mengalir kemana aja yang dibawa, dia nggak peduli apa yang dilewati, batu pun dia lewati. Air itu artinya rendah hati. Kasih Tuhan itu rendah hati. Nah, pastor ini mau nggak jalan sama-sama dengan mereka yang nggak punya duit? Saya melihat seseorang ini. Sehingga pada banyak kesempatan seseorang ini itu 20 orang kumpul nih saudaraku. Ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit. Ada yang punya rumah mewah, ada yang cuman kos-kosan. Tumpek blek jadi satu saudaraku. Setiap kali pastor ini menutup sendok garpunya selesai makan, dompetnya selalu yang jalan. Yaitu apa? Menengahi. Karena kalau enggak, si kaya enggak mau.
nggak mau keluar duit. Banyak banget Karena orang miskin. Coba yang datang orang lebih kaya dari dia. Seringkali kita ketika ketemu orang lebih hebat dari kita, lebih kaya dari kita menunjukkan gengsi, malu kalau dibayarin. Tapi kalau sama yang si kecil, si murah, si miskin, kita nggak punya hati, nggak mau. Lalu terjadi lagi sebuah peristiwa. Pelayanan berkembang nih. Lalu adanya pekerja-pekerja yang punya talenta yang dipakai, tapi mereka tidak punya ekonomi yang tinggi. Kebetulan Tuhan kumpulkan seperti itu. Banyak. Lalu datanglah penatua, pelayan Tuhan yang lama, yang memang udah punya uang semua. Dan anehnya, kalau ngobrol, selalu si kaya dengan si kaya, si miskin dengan si miskin. Itu terjadi di mana-mana, saudaraku. Kita sering tidak sadari. Kalau air, kasih Tuhan kan mengalir, ketika kita mengalirkan kepada yang di bawah, akar itu menuju ke bawah, bukan menuju ke atas, saudaraku. Dan air itu menuju ke bawah. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Di atap pun itu air mengalir dari langit, saudaraku. Sehingga matahari itu cuman sebagai kuasa Allah, penyertaan Allah dalam panggilannya. Tetapi harga sebuah kasih itu adalah menuju ke bawah atau memberi. Coba saudaraku pelajari. Sehingga maaf saudaraku, mata yang indah, seseorang punya mata yang indah, itu nggak mungkin nggak punya pembuangan. Setiap organ pembuangan itu baunya busuk. Organ dalam jantung itu harus bersih, harus sehat. Nggak boleh ada kotoran, pembuluh darah. Tetapi akhir dari segalanya itu bermuara kepada alat pembuangan, organ pembuangan yang namanya anus. Bau, bakteri semua, ujung usus besar, kotoran berkumpul di sana. Tapi nggak mungkin orang punya jantung nggak pingin punya yang namanya anus, nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin memberikan yang baik-baik saja tanpa sesuatu yang menurut kita tidak baik. Itulah salib. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Sehingga kita harus menyangkali keinginan kita. Tuhan tidak bisa memenuhi keinginan kita. Ketika kita memenuhi panggilan, kita hidup di dalam panggilan, bukan panggilan menghidupi kita. Tidak. Kita akan pilih-pilih. Nggak bisa. Hidup berjalan bersama Tuhan nggak bisa memilih, saudaraku. Karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menyediakan. Dan bahkan Tuhan pun menentukan kapan kamu selesai. Termasuk dipanggil pulang, saudaraku. Sehingga di dalam ayat 2 ini kita mendapatkan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Sehingga saudaraku bisa tumbuh karena mendapatkan matahari, mendapat panggilan, dipenuhi kuasa Allah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi mujizat itu nyata. Itulah panggilan. Tetapi kalau kasih di dalam panggilan,
Kita mau diairi di tanah yang kering, di tempat yang gak enak, yang tidak menguntungkan, yang harus menolong orang bangun rumah yang gak punya duit. Padahal kita ini kelasnya udah namanya ahli bangunan yang udah 500 juta harganya sehari. Itulah namanya kita merendahkan diri sebagai akar untuk mendapatkan air dari mata air. Karena kalau kita di atas tanah, saudaraku, saya belajar dari hal sederhana. Tuhan ajar di taman ini. Enggak tahu kenapa saya tertarik taman, saudaraku. Saya suka juga sebetulnya sih. Tapi sebetulnya ya enggak usah lah, panggil tukang taman udah selesai kok. Saya kerjakan sendiri, cabut tanam, puteri, ganti ini, ganti itu. Usil aja. Tapi di situ saya mendapat pelajaran, saudaraku. Tahukah saudara, kalau tanah itu di atas, itu akan kering. Hujan nih saudaraku ya, tanah itu basah ya. 3 hari tidak hujan, kena matahari. Yang di atas itu kering, lapis demi lapis akan menjadi kering, kena matahari. Dia menguap airnya. Tetapi semakin dalam tanah itu semakin masih ada airnya. Bahkan sampai titik tertentu itu ada sungai, aliran air. Itulah yang namanya sumur. Itulah yang namanya orang memakai sumur bor untuk mengeluarkan air. Air tanah itu. Jadi semakin rendah hati, semakin mau yang tidak enak, semakin saudara akan menemukan kasih Tuhan. Musa meninggalkan kemuliaan Mesir sehingga dia bertemu muka dengan muka. Ketika Yudas memilih masa depan, dia kehilangan nyawanya. Ketika Saul memilih kekuasaan sebagai raja yang diberikan Tuhan, tetap berjalan. Matahari tetap menerangi, tetap dia berkuasa 40 tahun tidak terkalahkan. Tapi pada waktu yang ditentukan Tuhan, dia dikalahkan bangsa Filistin. Dan dia mencari Tuhan tidak mendapatkannya. Untuk mati pun harus dibunuh dia. Kalah dalam pertempuran gak mati-mati. Karena cuma mau kuasanya. Mau yang berkat Tuhannya. Mau dihidupi dari pelayanan. Mau dihidupi dari Tuhan. Tapi tidak menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itulah tanah kering saudaraku. Sebagai tunas kita harus bertumbuh. Kita harus mendapatkan matahari, harus menerima kuasa dari Tuhan. Kalau enggak kita enggak bisa saudaraku melakukan kehendak Tuhan. Yes. Tetapi kita juga harus menjadi pribadi yang dialiri kasih Allah karena kita mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Perbuatlah terhadap orang lain apa yang kau ingin perbuat orang lain terhadap dirimu. Yesus ajarkan itu. Sehingga kalau kita lihat orang itu membutuhkan, ya kita beri. Ikut Tuhan itu standarnya itu Alkitab. Meskipun dipakai, meskipun diberkati. Ada orang dipakai uangnya, ada orang dipakai hidupnya. Tetapi enggak pernah mau merendahkan diri. Dia akan menjadi kering, saudaraku. Tumbuh tapi kering. Seperti ketika Tuhan melihat pohon ara yang tidak berbuah. Lalu dikutuki sama Tuhan. Nah, inilah panggilan Tuhan. Yang pertama kita bicara panggilan khusus. Walaupun kamu diberikan sesuatu yang khusus, kemampuan khusus, talenta khusus, karunia khusus, hikmat yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa, dipakai dengan kuasa luar biasa. Tapi kalau hatimu tidak punya kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Loh, atau kamu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan jiwamu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Banyak orang berdoa mengasihi Allah untuk mengasihi dirinya sendiri. Dapat matahari, dapat berkatnya, dipakai luar biasa. Dipuji-puji, tapi nggak mau melayani yang di bawah. Yesus ketika dipuji-puji masuk Yerusalem, dia masuk ke Taman Getsemani. Dia tetap diikuti 12 murid, 3 murid yang dibawa.
Dan dia siap menerima digantung kayu salib, dia ditinggalkan murid-muridnya. Tapi Yesus tumbuh oleh karena mengasihi Allah. Maka dia mau dengan segenap akal budi, dia terima itu salib. Segenap kekuatan, segenap jiwanya. Oleh karena dia mengasihi sesama, sehingga dia mau direndahkan. Dipukuli, diludahi, dihina, dikata-katain, dicabik dagingnya, ditinggalkan, ditonton. Tapi setelah kematian yang merenggut Yesus, kehidupan, kebangkitan, kuasa kekal bekerja. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita harus mendapatkan penyertaan kuasa Tuhan matahari. Tapi kalau kita berada di permukaan tanah, selalu mengandalkan Tuhan tanpa kita mengasihi sesama, selalu mengandalkan Tuhan karena ingin cuan, untung, pertimbangan kita, penilaian kita, itu dari diri kita sendiri. Tetapi apabila kita mau mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, penimbangan kita adalah toleransi atau peduli. Kalau saya lakukan ini, orang ini gimana ya? Kalau saya gini, itu gimana ya dampak akibatnya? Sehingga saudara terus bergerak merendahkan diri. Di situ saudara ketemu mata air yang hidup, yaitu kasih yang keluar dari hatinya Yesus, bukan dari wajahnya. Hati yang mengasihi seperti hatinya Yesus. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.